welcome to my channel. Kali ini aku mau bikin kue tradisional putu ayu kesukaan aku yang menul-menul teman-teman. Kue ini sangat gurih dan enak. Yuk gimana resepnya? Langsung kita tonton videoku sampai habis. Nah teman-teman, ini aku udah ada di pasar ya kan. Ini aku mau beli kelapa buat bikin putu ayu. Yuk kita tengok. Cheers guys. Bu, tumbas kelapa damel putu ayu tapi ini Berapa? separuh ya. Nah, guys, ini aku mau beli kelapa parut buat aku bikin putu ayu teman-teman ya. Ye. Tengok di pas gak ono ta, Pak? Karena enten ya. Panjang ke lembut, Pak. Panjang. Nah, kalau buat putu ayu tuh guys, kalau itunya itu yang panjang-panjang gitu guys, bukan yang dibuat santan. Ibu ada, Pak? Nggak ada. Tak belikan dulu aja ini. Nah guys, aku udah dapat guys ini untuk putu ayunya parutan kelapa. Guys, yuk kita cus. Kita siapkan kelapa yang sudah kita kukus teman-teman ya. Lalu kita kasih pandan. Jangan lupa. Kemudian setelah dikukus langsung kita kasih garam ya teman-teman ya. Selagi hangat kita kasih garam, kita ulet-ulet sampai merata. Nah untuk rasanya kalian cicipin ya, karena garamnya ini sesuai selera dan jangan terlalu asin teman-teman, sebagai pemberi rasa gurih ya di kelapanya nanti. Aduk sampai rata selagi hangat. Ketika hangat-hangat gini ngaduk kelapa teman-teman, aromanya semerbak banget. Nah kalian boleh adjust untuk garamnya ya, kalian cicipin dulu. Kalau kurang asin boleh ditambah, tapi jangan terlalu asin. Tujuannya dikukus dan diberi garam ini adalah agar menjadi lebih awet teman-teman ya, dan tidak cepat basi untuk kelapanya. Nah ini udah cukup guys, udah cukup gurih dan asin ya. Kita sisihkan dulu guys. Kemudian kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Seperti terigu, aku pakai segitiga biru, protein sedang 250 gram. Kita lanjut guys. Ya, ini untuk gulanya teman-teman ya. Selanjutnya kita siapkan gula pasir sejumlah 225 gram teman-teman ya. Gulanya 225 gram ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah santan rebus teman-teman ya. Jadi kita butuh santan, tapi santannya kita rebus dulu. Ini aku pakai santan instan, aku tambah 200 ml air. Nah ini 200 ml santan rebus. Nah untuk telurnya sendiri sebenarnya memakai 4 butir telur teman-teman, tapi karena di rumah aku sudah habis telurnya, aku pakai 3 butir telur ditambah 2 telur ayam Jawa. Jadi 1 butir telur ayam negeri sama dengan 2 telur ayam Jawa, biasanya gitu. Nah ini kelapa parut yang sudah direbus dan dikasih garam tadi. Lalu ini aku pakai perisa rasa pandan merek Kupu.
SP, baking powder, sedikit minyak. Nah, untuk minyaknya ini hanya untuk dioles di cetakannya aja ya teman-teman. Selanjutnya kita pecahkan butir telurnya teman-teman ya. Harusnya inget ya, 4 butir telur. Karena di sini aku tadi cuman pakai 3 butir telur ayam negeri dan 2 telur ayam Jawa teman-teman ya. Pastikan untuk telur itu suhu ruang ya teman-teman ya. Kalau sudah ditaruh di kulkas, dinginkan dulu di suhu ruang. Lanjut kemudian tuangkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh SP, masukkan 225 gram gula ya teman-teman agar gak terlalu manis ya. Kemudian kocok pakai whisker sampai dia putih mengembang ya teman-teman ya, kira-kira 15 menit teman-teman. Pertama dari kecepatan rendah dulu ya guys. Mixer pertama dengan kecepatan rendah dulu, naikkan secara perlahan ya teman-teman ya. Aku naikkan kecepatan mixernya. Mixer sampai dia putih mengembang ya teman-teman ya. Pastikan kira-kira 15 menitan ya. Nah, ini adonannya udah mengembang ya teman-teman, tapi aku mau mixer agak lebih lama lagi. Kira-kira sampai 15 menit ya guys. Putar-putar baskom. Kalau yang punya mixer yang ada standnya itu lebih enak teman-teman, jadi nggak harus megangin kan, jadi enak. Berhubung aku nggak ada, jadi ya aku putar-putar aja baskomnya. Nah, adonannya ini udah siap teman-teman, udah mengembang warna putih pucat ya. Kita turunkan kecepatan. Lalu kita akan memasukkan tepung terigunya ya teman-teman ya. Perlahan-lahan sedikit demi sedikit sambil diaduk pakai mixer berkecepatan rendah. Tuangkan juga santan rebusnya secara perlahan ya teman-teman, bebarengan sama tepung terigunya. Aduk sampai merata dan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman ya. Perlahan. Sebenarnya untuk memasukkan terigu sama santannya ini diaduk pakai spatula bisa teman-teman. Tapi aku lebih suka kalau aku mengaduknya pakai mixer berkecepatan rendah. Aduk sampai rata ya guys. Kurang lebih adonannya seperti ini. Nah, sudah aku angkat mixernya ya. Lanjut kemudian aku kasih perisa pandan ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan untuk perisa pandannya. Jangan terlalu banyak langsung ya teman-teman ya, sedikit-sedikit aja. Sampai dirasa warna yang diinginkan juga sesuai. Jangan terlalu banyak juga, nanti pahit. Aduk hingga tercampur rata. Diaduk, aromanya udah keluar teman-teman ya. Nah, seperti ini aduknya sampai dia merata.
Untuk membuat kue putu ayu ini teman-teman, itu nggak banyak teknik sih sebenarnya. Seperti biasa aja, nggak terlalu banyak teknik dan bikinnya sangat mudah teman-teman ya. Setelah dirasa sudah rata, tercampur rata, lalu aku mengoles cetakan dengan minyak sayur teman-teman. Nggak perlu sampai terlalu basah banget ya, nggak perlu teman-teman. Yang penting licin aja di permukaan cetakan. Jadi kalau dilepas nanti kuenya bisa gampang teman-teman ya. Ini udah semua. Nah, kita langsung isikan teman-teman. Kemudian masukkan kelapa di cetakan teman-teman ya. Pencet-pencet sampai dia itu padat ya. Jangan sampai ada rongga teman-teman. Nanti jelek hasilnya ketika dicetak gitu. Jadi harus ditekan-tekan sampai padat. Boleh nggak Mama? Nah, ini anak aku lagi seneng bantuin aku teman-teman ya. Nah guys, ini aku mulai ngisi ya. Sarah. Caca. Nah, kita mulai ngisi ya teman-teman. Mbak sih taruh sana. Lanjut sampai cetakan sudah penuh terisi oleh adonan semua ya. Oh iya, pastikan untuk kukusan sudah panas ya teman-teman ya. Karena di sini aku cuman punya cetakan putu ayunya 12 pieces, jadi nanti pasti berulang teman-teman ya. Nah, untuk adonan kue putunya ini itu nggak apa-apa teman-teman. Aku sudah coba juga, jadi walaupun aku nunggu sampai nanti itu tetap bisa mengembang dengan baik. Saatnya untuk memasukkan ke kukusan. Oke, aku mulai masukkan ke kukusan ya teman-teman ya. Dan ini udah panas banget mengepul asap dari kukusannya. Pakai api besar ya teman-teman. Kukus selama 15 menit ya teman-teman. Bismillah, semoga hasilnya sangat bagus dan cantik ayu-ayu. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, hahaha. Mengembang sempurna ya teman-teman. Aku tusuk dengan sumpit ini jadi udah matang. Siap untuk diangkat. Wah, baunya teman-teman. Aku benar-benar excited banget karena ini adalah kue kesukaan aku ya sebenarnya teman-teman, kue putu ayu ini. Nah, kita angkat. Oke, lalu kita keluarkan dari cetakan ya. Yuhu, akhirnya wah, cantik guys, ayu tenan ini kuenya. Ya ampun, ayu tenan nih. Kayak yang bikin ya. Iya. Wah, anget-anget guys. Ayu-ayu tenan kan guys. Gimana? Alhamdulillah. Yuhu guys. Yuk kita langsung. Halo Pak, tolong diicipin Pak. Halo. Silahkan mencicipi. Ambil satu. Ambil satu dulu, ambil satu dulu. Kakak coba icip. Gimana kak? Hah? Gini tuh apa? Enak? Halo Pak, tolong diicipin. Enak? Hah? Enak Pak? Oke. Nah, ini spoiler yang untuk
cetakan yang kumasukkan yang kedua teman-teman. Jadi ini itu satu resep ini itu jadi 36 pieces kue putu ayu teman-teman ya. Banyak banget hasilnya dan ini bisa cocok banget buat ide jualan ibu-ibu rumah tangga semua. Dan banyak banget loh yang suka sama kue putu ayu termasuk aku. Nah ini aku akan lihat gimana dalamnya teman-teman. Empuk, menul-menul ya kan. Lihat bener-bener empuk, menul-menul, kemudian dalamnya juga lembut teman-teman ya. Dalamnya sangat lembut banget. Dan ini enggak nyeretin, apa ya, anti seret gitu kalau dimakan. Enak banget teman-teman. Rasanya gurih, bikin nagih.